A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan sang penakluk Eropa dan Afrika, Musa bin Nusair. Untuk ini adalah bagian dari yang kedua. Musa bin Nusair pada bulan Rajab tahun 92 Hijriah. Musa bin Nusair mempersiapkan pasukan yang terdiri dari orang Arab dan Berber. Jumlahnya mencapai 7.000 tentara. Ia menunjuk Tariq bin Ziyad al-Laitsi, komandan pasukan di Tangier, sebagai panglima penyerangan ke Spanyol, Hispania. Tariq adalah komandan hebat yang sudah terbukti dalam berbagai peperangan di kawasan Maghribi. Ia ulung dalam duel pedang dan ahli strategi pertempuran. Musa mengakui kecakapan, sifat dan bakatnya itu sehingga ia memilihnya untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin di Tangier dan wilayah sekitarnya. Saat itu wilayah Tangier merupakan daerah paling sering bergolak di Maroko. Karena keberhasilannya mengatasi situasi panas di Tangier itulah Musa memilihnya menjadi panglima dalam misi besar penaklukan Andalusia. Tariq menyeberang laut bersama pasukannya dengan bantuan kapal-kapal dari Zulian. Ia mendarat di sebuah tempat yang kemudian dinamakan sesuai dengan namanya, Jabal Tariq, Gunung Tariq dalam bahasa Inggris Gibraltar. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin 5 Rajab 92 Hijriah atau 29 April 711 Masehi. Ia bergerak di dataran hijau itu berdasarkan petunjuk dari Julian, kemudian merangsek ke daerah di seputarnya dan berupaya untuk menduduki benteng-benteng pertahanan musuh. Cartagena dan Cordoba jatuh mudah ke tangan pasukan Islam. Setelah mampu memecah belah kekuatan bangsa Visigot yang berupaya melawan kehadirannya, ia dengan cepat dapat menguasai daerah-daerah sekitar itu, lalu mengarahkan serangan ke ibu kota Toledo. Roderick sendiri ketika itu sedang sibuk memadamkan pemberontakan suku Bosku di Pamplona, Spanyol Utara. Menyadari adanya bahaya serius yang mengancam singgasana dan masyarakatnya, Roderick segera berbalik ke Toledo. Ia mengutus seorang komandannya untuk memperlambat gerak maju pasukan musuh hingga seluruh kekuatan pasukannya berkumpul. Tetapi Tariq dapat memukulnya dan memudahkan jalannya menuju Toledo. Roderick termasuk seorang pemimpin yang pemberani dan sangat ambisius, tapi ia juga sangat bengis sehingga menyulut kemarahan dan permusuhan di banyak daerah sekitar. Sementara kelompok pendukung Raja Lama yang digulingkan, Witiza, masih terus mengintai dan berupaya menumbangkannya. Isu adanya perselisihan dan perpecahan berhembus di seluruh Hispania. Pada saat yang sama, ketika menghadapi ancaman serius, kerajaan Visigot berusaha melakukan barisan. Dengan cara ini, Roderick dan para pengikutnya mampu menghimpun pasukan Visigot sangat besar. Sebuah sumber mengatakan sampai 100.000 tentara, tetapi sumber lain menyebutkan 25.000 tentara. Selanjutnya Roderick berangkat menuju selatan untuk menghadapi pasukan muslimin. Mendengar jumlah bala tentara musuh yang sangat besar itu, Tariq meminta tambahan pasukan pada gubernur Musa bin Nusair. Musa lalu mengirimkan tambahan 5.000 personil tentara, menjadikannya total jumlah tentara muslim mencapai 12.000 personil. Namun pasukan Tariq ini juga diperkuat oleh ribuan tentara Spanyol yang berada di bawah komando Pangeran Julian dari Ceuta, serta para kerabat dan pendukung Raja Visita yang digulingkan Roderick. Jumlah kekuatan tentara Spanyol memang berlipat kali dibandingkan kekuatan pasukan muslimin. Bahkan pasukan muslimin harus berperang di negara musuh yang masih asing dengan medan yang sulit pula. Tetapi komandan mereka yang pemberani tetap maju terus ke medan tempur dengan tegar. Kedua pasukan bertemu di Rio Barbate, Sungai Barbate, di dekat kota yang sekarang bernama Algeciras. Pada awalnya mereka bertempur secara hati-hati, nyaris tak ada pertempuran berarti di 3 hari pertama perang. Baru pada hari keempat kedua kubu saling menyerang dengan kekuatan penuh dan berlanjut hingga sampai 4 hari berikutnya. Sekalipun pasukan Visigot unggul jauh dalam jumlah personel, namun mereka kehilangan panduan dan lemah semangat, dan pengkhianatan akhirnya memudahkan barisan dan garis komando. Hingga akhirnya di hari keempat telah jelas kemenangan ada di pihak muslimin. Kekuasaan Roderick tumbang, mereka menderita kekalahan serius, tercabik-cabik tidak menentu, dan Roderick tenggelam di sungai.
Korban perang persatuan di mana-mana. Bersamaan dengan runtuhnya kerajaan Visigot di bumi Hispania, kaum muslimin memperoleh rampasan yang perang yang darinya dan berkuasa atas Hispania. Kini muslimin memperoleh tempat perlindungan berupa benteng-benteng dan gunung-gunung dan dapat menyabar dengan mudah. Namun tersiar sebuah berita bahwa akan datang bala bantuan di pihak musuh. Lalu memenjirlah para pejuang Arab dan Berber menyeberang dari Afrika, bergabung dengan pasukan penakluk ini. Sementara itu Torik bersama pasukannya terus merayap ke arah utara menuju Toledo, ibu kota kerajaan Visigot. Torik membagi pasukannya untuk bergerak menaklukkan beberapa daerah sekaligus, dan satu persatu kota Cordoba, Granada, Almeria, Malaga, dan Murcia jatuh ke tangan pasukan Islam. Setelah merebut Toledo, Torik mengarahkan baru gerak pasukannya menuju Asturias dan melanjutkan perjalanannya hingga ke tepi dekat wilayah Bosco. Kemudian ia pun kembali ke Toledo, di mana ia menerima perintah Musa agar menghentikan upaya penaklukan, dan semua itu hanya memakan waktu 1 tahun sejak penyeberangan ke Spanyol. Musa merasa bahwa Torik telah melanggar perintah yang dikirimkan kepadanya agar tidak bergerak sampai ke Cordoba. Musa melihat Torik telah melewati batas wilayah yang aman, yang bisa membuat pasukan muslim terperosok karena mereka merangsek terlalu jauh ke daerah yang tidak dikenal. Musa bin Nusair sendiri lalu menyeberang ke daratan Spanyol bersama 18.000 tentara yang terdiri dari orang-orang Arab dan Berber. Mereka naik kapal-kapal yang dirancang khusus untuk itu. Meski usianya sudah tergolong uzur, Musa bin Nusair terlecut semangat keberhasilan Torik bin Ziyad menjadi penakluk Spanyol. Musa tiba di pantai Spanyol dan disambut oleh Pangeran Julian. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 93 Hijriah atau tahun 712 Masehi di bulan Juni. Musa pun memulai pergerakannya dengan menaklukkan Sidonia, kemudian bergerak menuju Carmona, barat laut Andalusia, sebuah kota yang merupakan tempat yang sangat ideal bagi para pemikir Andalusia. Selanjutnya ia bergerak menuju Sevilla, kota yang merupakan tulang punggung Andalusia. Ia pun dapat menaklukkannya setelah melakukan pengepungan selama 1 bulan. Kemudian bergerak ke wilayah Merida dan mengepungnya beberapa waktu. Di sana banyak tentara muslim terbunuh, tetapi pertempuran itu pun berakhir dengan penyerahan Merida, yaitu di bulan Ramadan atau Syawal tahun 94 Hijriah kepada kaum muslimin. Musa bin Nusair lalu menuju ke Toledo. Ia berjumpa dengan panglimanya Torik bin Ziyad yang sudah menunggunya di luar kota Toledo. Torik sengaja berangkat hendak menyambut sendiri pasukannya itu, tetapi Musa memberinya peringatan keras, bahkan hukuman kepadanya karena Torik dianggap tidak mematuhi perintah untuk menghentikan gerakan pasukan. Torik akhirnya juga dipenjara, namun akhirnya Musa memaafkan Torik. Jenderal ini adalah jenderal kesayangannya itu dan memulihkan kedudukan Torik sebagai panglima perang di wilayah baru yang mereka namakan Al-Andalus atau Andalusia. Menurut ahli-ahli sejarah, Torik berhasil meyakinkan Musa dengan alasan-alasan logis yang menjadi dasar baginya untuk melanjutkan serangan ke Cordoba dan sekitarnya meski sudah ada perintah untuk berhenti dari Musa. Mereka bahu-membahu menaklukkan sisa-sisa wilayah Spanyol. Mereka bergerak ke kawasan utara di perbatasan dengan Prancis yang tetap dikuasai kerajaan-kerajaan Kristen. Mereka bergerak menuju ke timur laut dan menembus daerah-daerah kekuasaan kerajaan Aragon. Mereka dapat melakukan Zaragoza, Tarragona, Barcelona, dan daerah-daerah lain yang merupakan kota-kota modern. Kemudian kedua penakluk itu berpisah. Torik bergerak mengarah ke barat untuk memerangi Galicia, melengkapkan penaklukan di wilayah sisa kekuasaan bangsa Visigot. Sedang Musa bergerak ke timur menembus pegunungan Pyrenees, memerangi wilayah Lahonse atau Septimania yang ketika itu menjadi negara bagian kerajaan Visigot. Selanjutnya ia dapat menguasai kota Carcagente ujung timur Valencia dan Arbona, Prancis barat daya. Lebih jauh Musa bin Nusair melanjutkan misi penaklukannya ke kerajaan Franka di wilayah Prancis sekarang ini. Ia menyerang lembah Rhône, bahkan sampai masuk ke Lyon di selatan Prancis. Para petinggi Franka sangat terguncang, lalu mereka menyusun persiapan untuk menangkal serangan para mujahidin. Dikisahkan bahwa peperangan pertama yang terjadi antara pasukan Arab melawan Franka itu terjadi di dataran tersebut di kota Arbona. Dari sini sang komandan pemberani itu mulai memikirkan rencana untuk merangsek ke seluruh wilayah Eropa dengan jalan perang, lalu masuk ke daerah Sam, Syria, Lebanon dan sekitarnya melalui jalur Konstantinopel, ibu kota kerajaan Romawi Bizantium yang selalu gagal ditaklukkan pasukan Islam sebelumnya. Musa dan Torik sepakat untuk menciptakan daerah kekuasaan yang bisa menghubungkan antara Sam dan Andalusia.
Ia berencana melakukan seluruh bagian Eropa yang berpenduduk Kristen. Ibnu Khaldun menggambarkan proses ekspansi besar yang dilakukan oleh Musa bin Nusayr ini sebagai sebuah dengan komentar, dia telah menghimpun wilayah Islam dari timur Konstantinopel sampai Syam dan jalan menuju Andalusia. Dia sangat disegani di negara-negara asing yang mayoritas penduduknya Kristen, baik sebagai seorang pejuang perang maupun dalam kehidupan sehari-harinya, hingga mengantarkannya ke tampuk kejayaan. Rencana besar itu belum sampai terlaksana, meskipun pada masa itu Islam merupakan sebuah kekuatan baru yang sangat disegani. Pasukannya menyerang banyak kawasan dan memperoleh kemenangan dimanapun mereka berada. Padahal negara-negara Eropa mempunyai perlengkapan perang yang lebih memadai. Eropa adalah kekuatan besar dan sangat kuat yang hanya dapat dicabik-cabik dengan cara menyulut perselisihan dan perpecahan dari dalam. Meskipun demikian, Islam berhasil menaklukkannya. Tapi pada akhirnya pimpinan Musa bin Nusayr itu pupus di telan sejarah. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Damaskus memerintahkan Musa dan Tariq menghentikan rencana besar menaklukkan Eropa itu dan memanggil kedua jenderalnya itu untuk kembali ke pos mereka di Andalusia. Al-Walid khawatir dengan keselamatan pasukan Islam di medan-medan yang belum mereka kenal di benua Eropa itu. Musa mematuhi perintah Khalifah meski sangat menyesalkannya. Namun ia berusaha menunda-nunda kepulangan sampai dapat menundukkan benteng-benteng di Galicia, wilayah barat laut Spanyol di utara Portugal yang menjadi penopang kekuatan Visigot. Ia menembus daerah Galicia, menguasai sebagian markas dan benteng-bentengnya, memecah belah setiap kekuatan yang berusaha menghadangnya. Mereka tidak ada lagi kekuatan Kristen lain kecuali kelompok-kelompok pedalaman Galicia. Tatkala Musa terus berusaha menggilas seluruh kekuatan Kristen di semenanjung Iberia, itu tiba-tiba datanglah surat berikutnya dari Damaskus. Kali ini isinya memanggil Musa dan Tariq ke Damaskus, sekaligus ini menghentikan total ekspansi Islam di benua Eropa. Boleh jadi hal yang mendorong Al-Walid memanggil keduanya adalah berita yang disampaikan kepadanya tentang perselisihan antara Musa dan Tariq yang sebetulnya sudah selesai. Juga kekhawatiran apabila perselisihan ini berimbas pada perpecahan di kalangan kaum muslimin dan menyebabkan mereka terjebak dalam bahaya di wilayah asing yang telah mereka taklukkan. Musa segera bersiap untuk kembali ke Damaskus mematuhi keputusan Khalifah Al-Walid. Namun sebelum kembali, ia menyusun sebuah pemerintahan Andalusia yang menjadikan kota Sevilla sebagai ibu kotanya karena kota ini terhubung ke laut, dan ia menempatkan putranya Abdul Aziz sebagai gubernur di sana. Ia juga mendudukkan putranya yang lain, Abdul Malik, sebagai penguasa di Maghribi di bagian dalam. Sedangkan untuk wilayah Ifriqiyah, ia serahkan kepada putra sulungnya Abdullah. Pada bulan Zulhijjah tahun 95 Hijriah, Agustus tahun 715 Masehi, Musa dan Tariq kembali ke timur ke Damaskus, ibu kota Khilafah Umayyah. Mereka membawa serta barang-barang bernilai dari hasil rampasan perang yang jumlahnya tidak terhingga dan tidak dapat dibayangkan. Para tawanan juga berjumlah sangat banyak. Musa bin Nusayr adalah seorang pribadi yang teguh berpegang pada hati Rasulullah SAW dan fikih. Maka sepak terjangnya di medan pertempuran juga mencerminkan kewawasan dan kebijakan yang sesuai dengan perintah agama. Selain itu, ia juga dikenal juga cukup ahli bidang astronomi dan piawai memotivasi untuk berjihad. Semoga Allah berkenan merahmati Musa bin Nusayr, sang penakluk Afrika dan Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.